Selamat datang kembali ya. Kita langsung aja nih masuk ke materi yang Anda bagikan. Ini ada kutipan analisis ya dari Roma 12b PDF, spesifiknya ayat 9 sampai 21. Fokus kita, seperti biasa, kita mau gali nih, apa sih inti nasihat praktisnya soal hidup dalam kasih di ayat-ayat ini, dan tentu makna teologisnya buat Anda. Oke, mari kita mulai bedah ya. Yang pertama langsung kerasa banget itu penekanannya pada kasih yang tulus, yang tanpa kepura-puraan gitu ya di ayat 9. Dokumen Anda juga langsung nandain, wah ini standarnya tinggi nih, bukan basa-basi. Betul, betul. Jadi nggak sekedar kelihatan baik, tapi memang dari hati gitu ya, tulus. Nah dari situ kan mengalir tuh serangkaian perintah etis. Oke, banyak banget dan praktis semua. Benci kejahatan, pegang kebaikan, kasihi sesama kayak saudara sendiri. Terus jangan males, layani Tuhan dengan semangat. Wah, berharap pas senang, sabar pas susah, tekun berdoa juga. Bantu orang lain, kasih tumpangan, bahkan nah ini memberkati orang yang menganiaya kita. Ayat 9-14 itu padat banget ya. Analisis di dokumen Anda tuh ngasih kontras yang menarik loh sama Yudas Iskariot. Yang kelihatannya melayani, tapi ternyata hatinya punya agenda lain gitu ya? Iya, itu kontras yang penting. Pertanyaannya kan, kenapa sih kasih tulus ini jadi dasar banget? Nah, dokumen Anda itu ngaitinya langsung ke fondasi teologis yang udah dibangun di Roma pasal 1-11. Dan yang perlu digarisbawahi banget nih, gaya hidup kayak gini itu bukan cara dapetin keselamatan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tuh buah alami, konsekuensi logis gitu, dari keselamatan yang udah kita terima. Sepenuhnya karena anugerah. Kalau istilah teologinya kan soteriologi ya, tentang keselamatan itu. Dan ini bukti nyata kalau kita udah diubah sama Roh Kudus. Roh kita jadi menyala-nyala buat Tuhan, kayak di ayat 11. Nah ini nyentuh peran Roh Kudus, atau pneumatologi. Oh gitu, jadi bukan usaha kita sendiri ya, tapi lebih karena Roh Kudus yang kerja di dalam. Oke, oke, paham. Nah, terus ada beberapa nasihat spesifik yang jujur aja agak radikal ya kedengarannya. Misalnya nih, memberkati mereka yang menganiaya kita, ayat 14 itu. Analisis Anda kan bilang ini beda banget sama respons duniawi yang cenderung balas dendam. Kayak ungkapan elos senggol gue bacok yang dikutip itu. Bener-bener tantangan ya. Iya, itu tantangan besar memang. Kontrasnya jelas banget. Terus ada lagi, ikut bersukacita sama yang sukacita, ikut nangis sama yang nangis, ayat 15. Itu kan panggilan buat empati yang dalam banget ya. Betul. Bukan cuma simpati basa-basi, tapi benar-benar ikut merasakan. Dan yang ini nih, ini sangat menonjol menurut saya. Perintah eksplisit buat nggak balas kejahatan. Ayat 17, terus ditegaskan lagi di ayat 19. Gimana kita bisa memahami perintah sekeras ini ya? Kok bisa diminta begitu? Nah, ini memang salah satu puncaknya ya. Perintah nggak membalas ini kalau kita lihat dari analisis di dokumen Anda, itu bukan sekedar pasif nahan diri aja. Ini pilihan yang bisa dibilang strategis secara rohani. Kita diminta nyerahin hak buat membalas itu sepenuhnya ke Tuhan. Ayat 19 kan bilang gitu. Ini nyambungnya ke keyakinan kita sama keadilan Tuhan yang sempurna nanti, di akhir zaman. Para teolog nyebut aspek ini eskatologi. Nggak cuma itu, ini juga penting buat bangun komunitas jemaat yang sehat. Istilahnya eklesiologi. Jemaat yang rendah hati, satu hati gitu, bukan yang pecah karena saling balas. Ayat 16 kan ngomongin soal kesatuan hati dan kerendahan hati. Dan lebih dalam lagi, ini kan cerminan langsung dari teladan Kristus sendiri. Nah, ini aspek kristologinya. Kristus kan nggak membalas waktu dia dianiaya. Wow, oke. Jadi lapisannya banyak ya di balik perintah jangan membalas itu bukan sekedar jadi orang baik aja, ada alasan teologisnya, ada contoh Kristusnya. Dokumen Anda juga jujur ya ngakuin kalau pergumulan ngelawan kemunafikan atau keinginan balas dendam, egoisme itu nyata kok buat orang percaya. Tentu saja, analisisnya realistis. Nggak ada manusia yang sempurna kan? Makanya, ada penekanan lebih lanjut. Jangan cuma nggak membalas, tapi justru kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ayat 21 itu kuncinya. Bahkan sampai tindakan aktif, ngasih makan atau minum musuh yang butuh. Ayat 20. Ini standar yang luar biasa tinggi ya. Menunjukkan kasih itu harus proaktif, bukan cuma nahan diri. Jadi kalau dirangkum nih artinya apa semua ini secara praktis buat Anda yang dengerin? Nasihat ini nyentuh semua area hidup ya. Kerajinan kerja, cara hadapi susah senang, disiplin doa, sampai murah hati berbagi.
ayat 11-13 itu kan. Intinya, kasih itu bukan cuma perasaan anget-anget gitu, tapi tindakan nyata di segala kondisi. Dan tantangan utamanya yaitu tadi di ayat penutupnya 21, milih senjata yang beda dari dunia. Kebaikan sebagai cara ngelawan kejahatan. Jadi singkatnya, Roma 12 ayat 9-21 ini kayak nyodorin sebuah standar hidup yang radikal buat Anda. Kasih yang aktif, tulus dari hati, empati mendalam, murah hati tanpa hitung-hitungan, dan secara sadar nolak jalan balas dendam. Dan semua itu akarnya di anugerah keselamatan yang udah diterima, bukan dari hebatnya kita. Betul. Dan mungkin sebagai bahan renungan penutup ya buat Anda, dokumen ini ninggalin satu pertanyaan yang cukup menusuk sih. Pertanyaannya, maukah Anda mengasihi orang lain seperti diri sendiri? Ini kedengarannya simpel, tapi bukan sekedar pertanyaan moral biasa. Ini tantangan spiritual yang mendasar banget. Dunia kan ngajarin, balas dendam itu wajar, nalurial lah. Tapi panggilan di sini, itu jenis kasih yang melampaui itu semua. Kasih yang, ya seperti disimpulkan di analisis Anda, cuma mungkin terjadi kalau Kristus itu benar-benar hidup dan berkuasa di dalam diri kita. Nah itu mungkin sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak telaah kita kali ini. Semoga pembahasan ini memberi wawasan baru dan bermanfaat ya buat Anda.